Perilaku kita nggak pernah persis dengan Rasulullah. Tidaklah 100%, 1% saja. Jangan sampai ngaku-ngaku kita pengen diberikan syafaat Rasul, tapi tidak ada timbal balik apa yang harus kita bela di hadapan Rasul kelak nanti. Ini yang harus kita lakukan, Ibu Bapak. Makanya kenapa mesti memperingati? Kenapa mesti ada acara peringatan Maulid Nabi? Kenapa mesti diadakan? Tujuannya apa? Dan maknanya apa? Salah satu tujuannya adalah yang pertama, teringat dengan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ucapan Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya habibi lima khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakanmu wahai kekasihku Muhammad, maka aku pun tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Ini acuan kita yang pertama. Kenapa kita mesti payah dalam artian berkorban, entah tenaga, entah istilahnya korban materi, mengumpulkan masyarakat demi merayakan yang namanya peringatan Maulid Nabi? Karena tujuannya yang pertama, alasannya apa? Tasyakur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana syukurnya? Syukur kita kepada Allah biwujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab adanya Rasulullah. Kenapa sebab adanya Rasulullah? Hadis qudsi Allah dalam sebuah ucapannya, laulaka lima khalaqtul aflak. Tidaklah aku menciptakanmu wahai kekasihku Muhammad, aku pun tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Tuh, jelas. Berarti kalau seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, dunia dan isinya ini nggak ada. Sedangkan dunia ini diciptakan oleh Allah. Isinya apa? Kita ini isi dunia. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad, tidak ada dunia, apalagi isinya. Maka ketika bertemu dengan bulan Rabiul Awal, kita mentasyakuri diri. Ya Allah, syukur ya Allah, masih Engkau pertemukan dengan kelahiran Nabi. Sebabnya adalah ketika Engkau menciptakan seorang manusia yang mulia dan Engkau adakan beliau ada di dunia, ternyata dunia ini sebabnya ada beliau. Maka kita sebagai umatnya, apa diam? Apa masih bodoh? Katanya pengen syafaat Nabi, katanya pengen pertolongan Nabi, tapi pada saat kelahiran Nabi ada, seakan-akan kita masih bodoh. Bahkan istilahnya, lah biarin aja. Saya kiaskan sebentar Ibu Bapak. Pada saat ibu akan mendekati miladnya suami, ibu membiarkan milad itu terlewati, apa ibu bikin satu suasana agar dikenang dan disukai oleh suami? Jawab. Tahu milad kan? Ulang. Tahu hari kelahiran suami. Biasa baik. Atau mohon ibu mastos iya tersebut. Atau nanyakan kayak ya abdi mah iya di budak-budak iya, ibu-ibu masih iya. Pastinya ibu, ya. Bahkan ada momen-momen tertentu, bahkan ada satu suasana, kata anak-anaknya, mak, nggak bikin ini tak, satu kejutan buat ayah, kan 2 bulan lagi ayah tuh tanggal lahirnya sekian-sekian. Bahkan kita sebagai seorang suami bikin kejutan sama istri. Yang lebih hebat lagi, dikenal oleh masyarakat, anak kita ketika bertemu dengan miladnya, yang sibuk siapa? Bapak sama ibunya sibuk. Benar gak? Benar gak? Saya pengen kiaskan ini dulu, biar kita jangan salah niat memperingati Maulid Nabi. Jangan terpaksa, jangan tidak ada keikhlasan. Biar benar-benar kita ini jihad fisabilillah. Ketika bapak ibu saat ngitung, anaknya nanya, "Ma, ulang tahun kakak kapan ya, Ma?" 2 bulan lagi, nak. Saat itu bapaknya pun dikasih tahu oleh ibunya. Si Enong nanya, ulang tahunnya kapan? Apa nantinya, acaranya gimana?
Bapaknya sibuk. Begitu direncanakan, ya Allah ya Rabbi subhanallah, 2 bulan, sebulan sebelumnya pun direncanakan. Kata bapaknya, ya wis, beliin kue tar. Berapa kue tar? Berapa kue tar? Jangan pura-pura gak pernah menghadiri milad ulang tahun. Ini masjid kondor bolos. Ini jangan bohong. Kue tar berapa, Bu? Berapa? 500. 200 tuh, jujur gak apa-apa. 200.000. Apa itu? Kue? Tar. Cukup dengan kue tar? Enggak. Snack. Yang paling kadang-kadang saya mikirnya gimana? Ketika saat kita merayakan miladnya anak kita, saat itu juga kita beli kue tar 200.000. Bahkan tidak cukup dengan kue tar, kita hias rumah kita dengan beraneka warna balon. Bahkan ada tempel-tempelannya, stiker-stiker itu. Punten ini anak, gak ada lah bapak ulang tahun kasih balon. Ibu gak usah ngomong bapaknya ibu di suami ibu di miladiyah umpama dirayakan terus ada balonnya, lah kasihan bapaknya. Ini ngomong anak, ya. Dan pastinya itu ada. Ketika sudah dihias, cukupkan dengan hiasan? Tidak. Snacknya habis berapa kira-kira acara milad anak kita? Berapa? 1 juta. Ngeluarin 1 juta itu ikhlas apa jengkel? Ikhlas apa dongkol? Ikhlas apa dongkol? Pertanyaan saya, ibu diselamatin sama anak ibu nggak nantinya? Nggak tahu. Bahasa itu apa? Enggak. Buktinya ikhlas. Capek banget. Benar? 1. Pertanyaan yang kedua, siapa yang nyuruh acara miladiyah dihias dengan adanya kue tar dan adanya balon itu dihias? Siapa yang merintah? Ada dasar agamanya? Mana dalilnya? Ada yang pernah membid'ahkan? Gak ada yang berani membid'ahkan acara ulang tahun. Giliran Maulid Nabi dihias acaranya, ngomong gak? Ngomong. Ini tolak ukurnya dari mana? Ketika ada rumah ibu sendiri dihias, karena saking senangnya kita merayakan milad anak kita, nggak ada yang berani nunjuk-nunjuk, bid'ah tuh, nggak ada di masa nabinya. Ceritanya seperti itu, ibu bapak nggak protes, bubar ini siapa yang mau bid'ah? Anak saya ini, saya hias rumah saya, benar? Iya. Duit. Kenapa ngomong bid'ah? Kita ganti tuh omongan itu. Saya undang bapak ibu ke masjid saya, suruh membaca zikir maulid. Saya kasih sedekah bapak ibu, saya hias sedekah saya, telur saya tak kasih hiasan, bangunan tak kasih hiasan. Diomong bid'ah oleh orang itu. Yang hias siapa? Saya. Yang senang dengan kelahiran Nabi? Saya. Ini hadiah saya hadiahkan untuk siapa? Untuk orang lain. Biar senang itu kita kemas hadiahnya. Benar nggak? Betul. Salahnya di mana? Bid'ahnya di mana? Yang bilang bid'ah sing salah. Jawab. Kan ini ngaji. Di mana bid'ahnya itu? Ada? Nggak ada. Kan bingung. Giliran ada ketika ada acara milad anaknya, nggak ada yang petang-petang membid'ahkan acara ulang tahun. Giliran maulid Nabi, lah ini jangan sampai menyalahkan dulu. Itu satu. Bahkan tadi saya bilang 1 juta itu Pak nggak kerasa Pak, Bapak mengeluarkan 1 juta. Ikhlas karena menyenangkan hati anak, benar nggak? Sekarang sumbangan peringatan Maulid Nabi ada yang 1 juta per orang. Nih telinga saya.
Selesai Bepri. Saya tak gamutan. Second Anu wongnya lagi dodol. second review. Berbicara pengen syafaat Nabi. Ini pantas enggak kalau ada orang yang ketika acara syukur kita kepada Allah sebab adanya Rasulullah, ketika acara itu diadakan, ternyata kita ini pelit dalam hal syiar agama. Bahkan jelas-jelas adanya Rasul, adanya dunia, dan adanya kita. Ternyata di situ kita diuji oleh Allah. Nih, ketika Bapak Ibu pengen, ya Allah ya Rabb, saya pengen mengharapkan syafaat Nabi. Syafaat yang mana? Orang pas syafaatnya udah meninggal. Syafaat. Ya, syafaat yang mana yang kita harapkan dari Rasulullah kalau kita seperti ini? Yuk kita kembali saat Rasulullah memperjuangkan Islam demi siapa? Nih, biar ibu bapak mikir, kan acaranya masih lama Maulid Nabi. Tanggal berapa pada kan? 12. Udah pada timbang belum? Belum. Saya istilahkan baik. Ya biarin aja dulu. Ya biarin, masa saya mau maksa? Kan gitu ya Bu ya? Masa mau dipaksa-paksa? Malu kali kalau dipaksa. Katanya umat Nabi, masa sumbangan untuk Nabi pengen dipaksa-paksa? Gitu aja udah mikir tuh. Ya. Saat baginda Nabi Muhammad SAW dalam sirah nabawiyah, dalam kitab yang lain pun banyak. Suatu ketika Rasulullah SAW tidak terdapat di dalam kamar tidurnya. Awalnya dengan Siti Aisyah tidur. Begitu saat sulusan lain, terbangunlah Siti Aisyah melihat tempat tidur di samping tidak ada. Langsung beranjak dari kamar langsung ke tempat mihrab, tempatnya Rasulullah. Mihrab. Pada saat itu pun nggak ada. Keluarnya Siti Aisyah dari rumahnya melihat Rasul ternyata ada dalam masjid, ditungguin di teras masjid. Begitu selesai sholat, lama sholatnya. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Habibana ya Rasulullah, tadi engkau sholat apa? Lama saya tunggu. Langsung ibu memegang tangannya Siti Aisyah sambil apa? Ya wahai Humairah istriku, saya baru saja melaksanakan sholat sunnah taubat 1000 rakaat. Kaget Siti Aisyah. Apa kata beliau Siti Aisyah? Ya Rasul, tidakkah engkau adalah manusia yang maksum? Engkau adalah seorang Rasul dan dijamin surga, tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa. Kenapa engkau mesti sholat 1000 rakaat sholat taubat? Dipeluk Siti Aisyah. Wahai istriku, aku sholat melaksanakan tiap malam 1000 rakaat sholat taubat. Itu untuk menambal kesalahan umatku yang nanti kelak hidup dia mati belum tobat. 50.000 pantas ya? Rasulullah saat hidup mikirin kita, ya kita belum ada. Coba sampai-sampai Rasulullah sholat 1000 rakaat demi siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Giliran umatnya 50.000 belum banyak. Banget. Nah, ngomong gajian gunaan surat rumah. Lamun kebagian. Surat rumah bahasanya ya rumah, motor, mobil di sumbangan Nabi 50.000. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Begitu nanti ya mudah-mudahan syafaat Nabi. Bawa. Saya